Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan tak lupa untuk selalu bersyukur dalam hal keadaan apapun juga. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 8 untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, bab yang kedua dengan judul Hidup Berpengharapan. Sebelum kita mulai materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan belajar tentang materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, bab yang kedua untuk kelas 8 dengan judul Hidup Berpengharapan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti dengan jelas tentang materi ini Tuhan, agar materi ini bukan hanya sebagai pengetahuan, namun dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hal ini Tuhan akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhannya terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kita akan belajar tentang kisah hidup Agustinus dari Hippo. Kisah hidup Agustinus dari Hippo. Di kota Tagaste, Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica. Ia adalah seorang Kristen yang taat. Sementara sang bapak bernama Patricius, seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang membenci kekristenan. Tak segan-segan ia mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di bawah pengaruh buruk sang bapak, anak sulungnya hidup dalam pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Walaupun sang ibu terus menasihatinya, anak itu tetap saja bandel. Melihat perilaku anak sulungnya, Monica merasa sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya. Namun Monica selalu gagal, tapi ia tidak putus asa. Dengan sabar, ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus berdoa bagi anak dan suaminya. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan dikehendakinya. Demikian ia berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun lamanya dengan tekun dan tabah. Suatu hari Patricius sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam, tidak mau bertobat dan terus menyakiti hati ibunya. Hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Monica benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus terpisah dari anaknya, apalagi di usia yang ke-29 tahun. Anaknya belum berubah. Monica tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakan anaknya. Saat itu pun tiba. Di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya, tepat pada 24 April tahun 387, doa Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun
itu akhirnya terjawab. Hari itu anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru, dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus, yang kemudian dikenal sebagai seorang bapa gereja yang disegani dan dihormati. Seseorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monica yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Sumber Augustine of Hippo oleh Peter Brown tahun 1967. Anak-anak, kalau kita lihat dari kisah hidup Agustinus Hippo ini luar biasa. Seorang ibu yang terus-menerus memiliki pengharapan untuk suaminya dan anaknya supaya mereka bertobat dari kehidupannya dan berbalik kepada Tuhan. Luar biasa, pengharapan itu pun akhirnya datang. Begitu lama dia mendoakan untuk suaminya dan kemudian mendoakan anaknya, dan tibalah mereka berdua bertobat. Meskipun berselang waktu yang cukup panjang. Pertama, suaminya terlebih dahulu, kemudian anaknya, yaitu Agustinus dari Hippo. Sangat terkenal dan luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus memiliki pengharapan. Meskipun keadaan sekeliling kita seakan-akan sulit untuk memiliki pengharapan. Kita bisa belajar dari Ibu Monica, 20 tahun dia mendoakan anaknya, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Agustinus Hippo berubah total hidupnya, dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Berharap akan kedatangan Mesias. Nah, kali ini kita akan belajar dari Simeon. Tadi gambarnya sudah kita lihat. Mari kita lihat bagaimana Simeon memiliki pengharapan yang begitu juga luar biasa akan kedatangan Kristus. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti pada masa Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu, umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 1-2 dan Mika 5 ayat 1-2. Akan tetapi harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, dan Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit, perekonomian kacau, dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam kelompok kedua ini ada seorang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Lukas pasal 2 ayat 25. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan peliharanya sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya itu. Apalagi di tengah ketidakjelasan nasib bangsanya. Juga keadaan fisiknya yang semakin menurun karena usia lanjut. Akan tetapi,
Simeon tetap berpengharapan. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Lukas pasal 2 ayat 26. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, beberapa hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki harus dibawa ke bait suci untuk diserahkan kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya. Sambil memuji Allah, ia pun berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Lukas pasal 2 ayat 29-32. Pujian ini adalah ungkapan sukacita Simeon bahwa ia boleh mengalami bagaimana janji Allah digenapi. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel. Pentingnya memiliki pengharapan. Dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa. Bahkan sebaliknya, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar. Sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju, dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita melewati jalan terjal dan berliku. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terdapat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Sebuah kapal tanpa sau akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan, akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Kisah Simeon adalah contoh betapa pengharapan yang dipegang teguh tidak akan sia-sia. Begitu juga kisah Monica, ibu dari Agustinus. Pengharapan mereka menjadi kenyataan. Bayangkan kalau mereka berputus asa, menyerah, dan tidak mau bertekun lagi. Simeon mungkin tidak akan pernah bertemu bayi Yesus seumur hidupnya. Monica juga tidak akan pernah melihat Agustinus bertobat, apalagi menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja. Bila sekarang ini hidupmu sedang mengalami bermacam-macam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, janganlah berputus asa. Tetaplah berpegang teguh dan pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kamu alami. Dengan demikian, kamu akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa. Seperti yang dialami Paulus. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu.
Kuncinya adalah bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik, tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan. Tugas yang pertama, agar kamu lebih mengerti tentang makna pengharapan, maka 1. Tuliskan 5 ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan. Yang kedua, tuliskan 5 ciri-ciri orang yang tidak berpengharapan. Tugas kedua, kegiatan berikutnya mengajak kamu untuk merefleksikan hidupmu dalam 3 tahun terakhir. Apakah kamu lebih banyak bersikap sebagai orang yang berpengharapan atau sebaliknya? Berikan bukti yang mendukung refleksimu itu. 1. Tuliskan 5 bukti jika kamu dalam 3 tahun berikut ini kamu lebih banyak bersikap sebagai orang yang berpengharapan. Contohnya, saya Nathanael dalam 3 tahun ini saya tetap bersikap positif dan berpengharapan karena kemudian buktinya apa? Ini yang Anda akan tuliskan. Atau yang kedua, tuliskan 5 bukti jika kamu dalam 3 tahun berikut ini kamu lebih banyak bersikap sebagai orang yang tidak berpengharapan. Maka Anda bisa menulis, saya Nathanael dalam 3 tahun ini saya bersikap pesimis dan tak berpengharapan karena dan buktinya silakan Anda tuliskan. Dan tugas yang ketiga, buatlah sebuah karangan 1 halaman, kuarto atau A4 sebanyak 300 kata. Syaratnya dalam karangan tersebut harus memuat kata-kata sebagai berikut. Indonesia, putus asa, menyerah, Tuhan, pengharapan, dan orang tua. Rangkuman, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi. Cepat atau lambat, saya ulangi, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha, dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita dan Dia tidak akan mengecewakan. Nah, materi hari ini sangat relevan sekali dengan keadaan yang kita alami saat ini. Saat ini kita mengalami pandemi COVID-19. Kita bisa tahu bagaimana banyak sekali orang-orang yang bekerja sebagaimana mestinya sekarang harus bekerja di rumah. Kemudian kita banyak mendengar dari teman, saudara, keluarga yang berduka akibat mereka yang terkena COVID harus dipanggil Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini, kita harus tetap memiliki pengharapan sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita memiliki pengharapan bahwa satu saat nanti pandemi ini akan selesai dan kita akan kembali seperti sedia kala untuk melakukan tugas kita baik sebagai pelajar maupun sebagai pekerja. Terima kasih anak-anak untuk materi pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur untuk
pagi hari yang indah ini kami boleh belajar tentang hidup yang berpengharapan Tuhan. Berkati kami, biarlah kami tetap memiliki hal-hal yang positif untuk kami pikirkan di dalam kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan. Biarlah kami tetap terus berpengharapan hanya kepadamu, bahwa kami akan melewati masa-masa sulit ini untuk kembali ke kehidupan normal yang semestinya. Terima kasih Tuhan, biarlah ini memotivasi kami Tuhan, untuk terus dan terus Tuhan berpengharapan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.